Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 51, Ke Rumah Sakit. Di sisi lain, Tigor akhirnya menceritakan semuanya pada Maria setelah tekanan demi tekanan dilontarkan oleh sang ibu padanya. Bagaimanapun seorang ibu berhak tahu apa yang dialami oleh anaknya sejauh ini. Maria tentu sangat tercengang mendengarnya. Nyaris luruh di atas lantai tak menyangka sepelik itu kisah putranya. Ia sempat menangis terseduh-seduh. Sampai tangisnya mulai reda dan keadaan hati kian tenang. Barulah ibu dan anak itu kembali berbincang. Maafkan aku, Ma, aku tidak pernah mengatakan ini sebelumnya. Karena aku pikir kejadian malam itu hanyalah sebuah masa lalu dan tak akan menyisakan apa-apa di masa sekarang. Tigor dengan suara bergetar menggenggam jemari Maria. Tentu saja ia pun menyesali apa yang sudah terjadi itu. Kamu hanya dijebak, Nak. Kamu tidak sepenuhnya salah karena keadaanmu pun saat itu sedang tidak baik-baik saja. Maria mengusap lembut bahu putranya. Ia selalu bijak dalam menyikapi masalah. Aku sudah menjelaskan semuanya sama Belva. Entahlah, dia mungkin akan sangat kecewa padaku setelah semua ini. Tapi, aku sangat mencintainya, Ma. Tigor bersandar lemah di sofa apartemennya. Meskipun dia melakukan kesalahan, hati tak pernah berbohong soal perasaan. Cintanya masih utuh untuk Belva. Maria tersenyum dan berusaha bersikap tenang. Sebagai orang tua, ia ingin menyampaikan pendapatnya yang terbaik. Ini sebuah ujian hidup untuk kalian semua. Rasa kecewa dalam diri Belva tentu ada untukmu. Kamu mencintainya pun tidak salah. Hanya saja menurut Mama, lebih baik mulai sekarang kamu belajar melupakan Belva. Ujar Maria, membuat Tigor sontak menoleh dan menatap tak percaya. Kenapa harus begitu? Tigor menolak. Akan sangat dipaksakan jika kalian harus bersama. Tidakkah kamu menyadari bahwa kalian berbeda keyakinan? Apakah kalian akan mengikuti tren menikah dengan keyakinan yang berbeda? Tidak mungkin kan? Maria menatap serius dan dalam. Tigor menghela napas dan menunduk pasrah. Dia sempat bersedia untuk itu. Ma. Maria melebarkan mata. Itu dulu. Saat hatinya tengah terombang-ambing dengan keadaan. Tak punya pilihan untuk berlari dari kenyataan. Sekarang kondisinya pasti sudah sangat berbeda. Belva sudah menikah. Kamu jangan berani-beraninya menjadi pencuri. Mama tidak pernah mengajarimu untuk seperti itu. Sambung Maria dengan tegas. Belva tidak mencintai suaminya. Dia pun hanya mencintaiku. Tigor terus mengelak. Ia seolah tidak ingin kehilangan Belva. Maria menarik napas dalam-dalam. Harus sangat perlahan ia meyakinkan putranya agar bisa mengerti. Ada banyak yang sudah terjadi dalam hidup Belva. Seperti yang kamu ceritakan. Dia kawin lari, menikah paksa, di Madu. Kemudian kini fakta lainnya sangat rumit. Setelah ini dia pasti akan mempertimbangkan perasaannya padamu. Maria menjeda sesaat ucapannya. Dia bisa memaafkan dan tidak membencimu saja itu sudah cukup, Tigor. Jangan paksa dia mengikuti keinginanmu. Kalau kamu mencintainya dengan tulus, maka bantu dia untuk bisa bahagia. Ujar Maria. Bukan tanpa alasan ia berujar demikian. Perasaan seorang ibu sangatlah sensitif dan sangat peka. Ia bisa membaca situasi dengan baik. Belva dan Tigor sepertinya memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tigor terdiam dan merenungi kata-kata ibunya. Itu memang benar. Jika Belva bersamanya, mungkin bayang-bayang musibah saat ini akan terus menghantui sepanjang hidupnya. Tentang Ravin, Alana, juga bayi yang diduga adalah darah dagingnya. Tidak apa, kalau kamu patah hati sekali lagi, anggap saja sebagai sarana agar kamu bisa terus belajar memperbaiki diri dan pada akhirnya akan bertemu perempuan yang tepat untukmu. Maria mendekap putranya yang kini bergetar menahan tangis. Keesokan harinya, Givari dan Rizwan akhirnya sudah tiba di daerah Bali. Mereka datang sangat mendadak dan tanpa kabar apa-apa berbekal informasi dari kerabatnya yang bernama Burhan. Akhirnya Givari dan Rizwan tiba di rumah sakit tersebut. Givari sudah tidak sabar ingin memastikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh putranya itu.
Apa yang sebenarnya telah terjadi ini? Om yakin, kalau yang diceritakan oleh Pak Burhan itu adalah Rafin. Maksudku takutnya dia salah orang. Tanya Rizwan. Sejak semalam hingga selama perjalanan, Givari tidak menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia sendiri pun masih sangat ragu dengan informasi itu. Itulah tujuan kita ke tempat ini. Kita akan melihat sendiri seperti apa faktanya. Givari terus melangkah dan cemas. Dia hanya bercerita tentang Rafin dan Belva yang masih belum dikaruniai anak sejak 8 bulan menikah. Namun, mendadak mendapat kabar kalau istri Rafin sudah melahirkan. Di waktu yang bersamaan juga, Belva rupanya baru kembali dari luar kota dan ia langsung bergegas menuju rumah sakit. Menjenguk istri tua suaminya yang baru melahirkan. Bukan karena paksaan atau apapun Belva bersikap baik pada Rafin dan Alana. Ia hanya menganggap saudara. Karena dasarnya ia memang tidak mencintai Rafin. Mungkin lain cerita jika Belva masih memiliki rasa pada pria itu. Terlepas dari masalah yang mereka hadapi, mereka bertiga tetap terlihat baik-baik saja dan menjaga hubungan. Om tahu nggak ruangannya di mana? Tanya Rizwan. Mereka lupa menanyakan di ruang mana Burhan melihat Rafin dan istrinya. Om juga tidak tahu, tapi harusnya kan ada di kamar rawat inap khusus pasca bersalin. Kita tanyakan saja sama suster, kata Givari. Jadilah, mereka menuju meja petugas hendak menanyakan hal tersebut. Namun, langkah Givari mendadak terhenti saat melihat menantunya berjalan cepat ke arah lift sembari membawakan sebuah bingkisan bayi. Itu kan Belva, gumam Givari yang tercengang, membuat Rizwan yang sedang bertanya pada petugas langsung menoleh. Om, kamarnya ada di lantai 3. Rizwan yang sudah mendapatkan informasi sempat terheran melihat Givari malah terpaku menatap satu arah. Om, lihat apa? Tanya Rizwan. Givari hanya menghela napas lelah. Tadi, Om lihat Belva masuk ke dalam lift. Katanya dengan sangat gelisah. Pria tampan itu melebarkan mata dan terlihat bingung. Loh, Belva masuk ke lift. Karena dalam benaknya, harusnya Belva yang akan mereka jenguk hari ini. Rizwan jadi dibuat bingung. Sebaiknya kita harus cepat menemui Rafin. Ini benar-benar ada yang tidak beres. Givari dan Rizwan memasuki lift dan menuju lantai 3. Sesampainya di sana, mereka sempat bingung mau menanyakan pasien atas nama siapa. Kalau Belva jelas tidak mungkin. Karena Givari yakin sekali ia tidak salah lihat. Belva tadi baik-baik saja. Itu artinya bukan Belva yang baru melahirkan. Jadilah, Givari dan Rizwan memiliki ide untuk asal saja menyebutkan nama Belva. Suster menjawab tidak ada. Kemudian Givari belagak bingung dan menggaruk kepala. Tadi sih katanya dirawat di lantai 3. Baru lahiran semalam. Nama suaminya Ravindra Mahesa. Coba cek lagi, Sus. Givari terus meyakinkan petugas. Suster pun kembali memeriksa data pasien dan menemukan salah satu data yang berwalikan suami atas nama Rafin. Di sini suami atas nama Ravindra Mahesa menjadi wali dari pasien bernama Alana Monica, Pak. Bukan atas nama Belva, seru suster. Givari langsung membelalakan mata, dugaannya benar, tapi ia tidak bisa langsung meledak saat itu juga. Nah, iya itu, di mana kamarnya? Tanya Givari tegas dan serius. Suster pun mengarahkan kamarnya, dan tentu saja Givari tak langsung memasuki kamar itu melainkan meniliknya dari balik pintu yang terdapat kaca di bagian tengahnya. Ia memegangi dada yang kembali terasa nyeri dan sangat menghimpit saat melihat keadaan dari dalam sana. Wanita itu, Givari semakin merasa nyeri dan tubuhnya sedikit terhuyung namun dengan cepat Rizwan menahannya. Ia pun melihat apa yang terjadi di dalam sana. Rafin merangkul Alana dan mengecup puncak kepalanya sementara bayi perempuan itu sedang digendong oleh Belva. Dari situ sudah bisa disimpulkan apa yang sebenarnya telah terjadi itu. Givari masih hafal betul bagaimana wajah perempuan di masa lalu putranya itu, yang ternyata kini malah menjadi istrinya. Om, kuatlah, kita duduk dulu, minum obatnya. Rizwan hendak mengambilkan obat di dalam tas kecil. Namun, Givari langsung menarik napas panjang dan menguatkan hatinya. Kemudian dengan gerakan cepat dan sedikit gebrakan, ia mendorong pintu kamar rawat itu.